Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BCM Mungkit Ustaz Mirza dan juga yang membersamai kita semua pada hari ini, ibu-ibu Aisyah dan jamaah pengajian di Masjid Sirajuddin yang saya cintai dan saya hormati, dan yang saya banggakan, teman-teman pemuda Muhammadiyah baik yang periode lalu dan periode yang baru. Saya mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan usaha-usaha dakwah kita, dan semoga kita istiqomah di atas agama Islam ini, dan hasilnya kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, terutama kepada ibu-ibu yang setia hadir di pengajian ini, yang memang biasanya kalau pengajian di Don Sewu rodo nek teng kutha niku pengaosan biasanya niku gase, nek pun rodo desa sithik niku pengajian biasanya tekan bengi-bengi. Niki dereng napa-napa kula tahu teng napa mleh kok pengajiane pemuda, Bu. Niku sok-sok mulai pengajian jam 11, kula pun apal ngoten niku. Sing ngundang Pokam, wah la iki undangan kok setengah 8 lampune agak duripke niku. Niku tambah bengi tambah kinclong nek sing nom-nom, nek sing sepuh-sepuh mulai jam 09.00 pun 10 watt. Nggih nek pun jam 11 5 watt, terus bar niku pet ngoten. Pun gletak. Lah nek cano Piala Dunia jam 1 misal terus segase. Mula nggih niku wau nek subuhan niku isine mambu lemah. Sing nom-nom soalnya bardo turu. Mengke subuhane dijamak kali Tuhan. Niku nek sing teng mriko, nek teng mriki insyaallah nggih mboten kacen. Terutama ibu-ibu yang setia duduk, moga-moga duduknya jenengan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ingat 3-4 tahun yang lalu pas umroh masih antri masuk raudhah nganggo mlayu-mlayu, nganggo ngoten niku. Kemudian habis itu datang pengajian, terus teng Masjid Nabawi niku ada pengajian yang bahasa Indonesia, ada pengajian yang bahasa Arab. Nah, salah satu nikmat orang yang pernah belajar bahasa Arab tuh paling enggak duduk di para ulama yang ada di Masjid Nabawi itu keunggulan. Kalau pernah sinau basa Arab, raketang mung pirang kalimat nangkep bar kuwi zong. Lho ning kan pernah duduk di situ. Nah, habis antri raudhah kemudian duduk di pengajian di antara pemateri, jadi bisa milih kita kursi-kursinya. Ada ulama yang senior, muridnya banyak. Ada ulama yang spesialis ini, muridnya banyak juga. Ada ulama yang spesialisasinya itu ngasih sanad hadis, muridnya sedikit. Wangel ini, Bu. Nah, pas duduk di antara materi yang disampaikan itu, beliau mengingatkan kepada jamaah umroh dengan hadis Nabi SAW. Dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian itu ketemu dengan riyadul jannah, dengan raudhah, dengan taman surga, mampiro. Kata Rasulullah, kita diminta untuk mampir kemana? Taman surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah? Taman swarga niku nopo ya Rasulullah yang kami disuruh untuk mampir? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah hiya hilakul dzikr. Maksudnya, mampirlah kamu ke taman surga adalah majelis zikir. Kalau orang Arab majelis zikir itu maksudnya adalah majelis ilmu. Kalau kita ini kadang-kadang majelis zikir, wih berarti zikiran sing napa nika? Nggih sing ngatos ngoten nika. Nah, kalau kita ketemu dengan kalimat majelis zikir, hilakul zikir, halaqah zikir, maksudnya adalah majelis ilmu. Moga-moga duduknya kita di majelis ilmi, di majelis ini itu tidak beda dengan antrinya kita di Raudhah di Masjid Nabawi. Kita juga bisa hadir di taman surga. Dan untuk para pemuda, saya itu tadi ngisi di Masjid Besar Murangan. Masjid Besar Murangan itu kalau dari Jogja, kalau dari sini habis RSUD Murangan belok kiri, itu ketemu gereja gede, habis itu terus ketemu masjid besar juga, halamannya juga lebar. Pengajiannya maghrib sampai isya. Saya agak telat karena macet, dari Gamping sampai ke Sleman itu macet. Kalau dari Sleman ke sini itu tidak macet, alhamdulillah. Ketika sholat saya telat, dapat rakaat kedua, itu polisi tentara banyak yang sholat di situ. Bardon jogo gereja. Dan imamnya itu subhanallah, itu anak tahfidz di situ tuh Masjid Al-Hikmah Murangan, masjid besar Al-Hikmah Murangan itu masjid wakaf Muhammadiyah. Imamnya baca surah Maryam. Surat Maryam itu ayat ke-88. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan Ar-Rahman punya anak. Ini nek sing ngerti ayatnya ya rada ini. Untungnya kita ya ora akeh sing ngerti kuwi ayat sing diwaca ki apa. Ya, jadilah materi pengajiannya bab itu. Kok rada padha karo ning kene iki. Dan ketika pulang mau ke sini, saya lewat gereja tadi tak delok sing jaga loreng-loreng. Oh nek tentara beda. Tentara niku beda. Tak delok pokokam apa ya iki ya. Tak delok diplomat-matke ora utuh kokam lambange beda. Berarti liyane. Ana sing abang-abang jaga luar biasa, masya Allah. Kita alhamdulillah teng mriki mawon pengaosan. Ora usah perlu dijawab polisi wis akeh, tentara wis akeh. Tur kita yang mengutuk sing ngebom, nek ana sing ngebom iki jan pancen pengen tak idik-idik. Lah ngebom korbane polisi, polisine agamane Islam. Untungnya untuk agama Islam tidak ada, malah semakin dicap yes, kok telo napa-napa. Kita alhamdulillah teng Muhammadiyah kita ini berikan kesempatan kepada aparat keamanan dan orang-orang yang beragama Kristen untuk ibadah. Kita nggak akan ganggu. Dan saya tadi tertarik ini sebelum pengajian tenanan yang bab lam yalid wa lam yulad.
Leres mau Pak. Saya itu punya teman angkat satu leting lulus, bukan satu leting masuk, satu leting lulus kedokteran UGM. Itu namanya Mas Wigung, Dokter Wigung. Beliau 10 tahun di atas saya angkatannya. Saya 98, beliau 88. Sudah kelas terbang. Orang lulus-lulus akhirnya disurati oleh dekan kudu lulus. Ditemplokke ke saya di kelompok saya. Ikut kelompok saya yos. Sekono Mas rasa jogo malam mulya. Karena dia sudah punya anak, sudah punya istri, anak wis gede. Mas Wigung ini punya profesi aslinya adalah Pranoto Adicoro. Sambene kuliah kedokteran. Lulus dokter bareng saya. Ketua pelantikannya saya ya. Tadi itu ketua pelantikan pemuda ranting itu. Kalau dulu ketua pelantikan FKUGM jadi dokter itu saya. Mas Wigung itu wah matur nuwun tenan ya Dik. Nggih Mas. Ning mengke nek kula resepsi MC-ne jenengan ya gampang Dik, gampang. IO-ne nggih jenengan gampang. Waktu itu harganya sak yuta pira gitu. Padahal gawe buku melu rapat zaman semanten nggih. Mas Wigung ini Masya Allah akhirnya jadi MC mantennya Sultan Hamengkubuwono 9. 9. Jadi MC mantennya mantunya Pak SBY. Terakhir jadi MC mantunya Pak Jokowi. Nek sing kelas niku ya rada nendang, nek manten ning desa ya matur nuwun Mas. Teh we pahit. Lemper lumayan rada seret sithik. Tapi ya kalau kita punya kemampuan bahasa Jawa ya itu banyak manfaatnya. Dan Mas Wigung itu alhamdulillah saya kalau ada mantenan karena dia kenal dengan saya ya disebut selamat datang kepada Dokter Arifuddin. Padahal mungkin saya ngundangnya ora ngerti sapa to kuwi. Mung mergo dia kenal saya jadi disebut. Niku pembukaan, pengawasannya saat niki Pak. Ini lebih serius nih. Insyaallah kita akan sampai jam 12. Enggak, maksudnya 10 kurang 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat yang ke-88. Allah berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala punya anak. Siapa mereka itu? Ada 3 model yang mengatakan Allah punya anak itu warnine wonten 3. Setunggal yang pertama adalah orang-orang musyrik. Orang musyrik Mekah mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Model yang kedua, modelnya Yahudi yang mereka mengatakan dalam Quran, Allah berfirman, mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Model yang ketiga, orang-orang Nasrani, dia mengatakan Al-Masih ibnullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan merespon perkataan mereka, laqad ji'tum syai'an idda. Allah berfirman di ayat 88 dengan mengatakan waqalu, dan mereka mengatakan, orang ketiga mereka mengatakan. Tapi ketika mengatakan laqad ji'tum, sungguh-sungguh kalian, padahal tadi mereka, sekarang ketika Allah memperingatkan mereka, Allah gunakan ji'tum.
Kenapa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala marah dengan perkataan mereka, sehingga mereka itu dikatakan, kalian di depan Allah Subhanahu wa taala ji'tum syai'an idda, sudah melakukan perbuatan yang mungkar, yang offset. Kalau Piala Dunia itu mung drijine kliwat mawon offset. Nek niki offsete wis 30 meter kadoan. Ora perlu nganggo VAR. Kenapa? Karena mengatakan Allah memiliki anak. Duh. Saya tadi itu ceramah kayak gini, ya polisi ini masih ada di luar-luar itu Pak, melu pengajian, alhamdulillah. Saya sampaikan, Pak, niki sanes kok menebarkan kebencian dari Hongkong mau piye? Niki sanes kebencian, niki kita mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu melindungi piton suwerang buka undang-undang barang bahwa warga negara itu berhak menjalankan agamanya, apalagi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan mayoritas BPUPKI dan PPKI itu adalah utusan Muhammadiyah, Pak, mayoritas. Di BPUPKI dan PPKI itu lebih banyak wakil Muhammadiyah. Silahkan dibuka. Makanya nafasnya dulu ketika pertama kali dirumuskan Pancasila itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah di tahun 1945 di lobi Ki Bagus, niki kalau bisa goyang dikit lah. Ini soalnya Indonesia Timur goyang juga. Akhirnya Ki Bagus mengatakan, ya wis diganti ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun waktu itu Pak Karno mengatakan nanti Anda berjuang di parlemen, di konstituante. Akhirnya bersidanglah konstituante di tahun 55 sampai 59, berdebat tentang dasar negara, boten putus, didekret oleh Pak Karno. Balik pengajian. Maksudnya kita menyampaikan demikian itu, kita bukan dalam rangka kok ini bari ini pengajian terus pemuda Muhammadiyah bar pelantikan ngobong. No. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari beliau bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa raihatuhu yudriku min arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Siapa kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah kafir yang terikat perjanjian dengan orang Islam. Kalau dalam Muhammadiyah Indonesia ini sebutannya adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi. Ini adalah negara kesepakatan, dan kita bersepakat dengan orang-orang agama lain, kita sebut mereka dengan kafir mu'ahad. Tidak boleh diganggu. Apalagi kok dibunuh, apalagi kok dibom, tidak boleh, kecuali mereka mengganggu kita, mengusir dari rumah-rumah kita, beda ceritanya. Tapi selama berdampingan tidak boleh diganggu. Kalau didakwahi ya boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ahlal kitab, dalam surah Ali Imran ayat 64. Katakanlah ya wahai Muhammad kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman memerintahkan kepada Rasulullah itu ya ahlal kitabi, bukan ya musyrik, ya kafir, enggak.
dengan kalimat yang paling lembut bagi mereka. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Yang kita ajak kepada mereka itu kalimat tauhid. Tidak boleh nyembah kecuali kepada Allah, tidak boleh mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Bukan kok kemudian mengatakan kita itu mengajak kepada kalimat yang sama, kita sama dengan mereka. Kepercayaan beda-beda, keyakinan itu beda-beda. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-90. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tajirrul jibalu hadda. Ketika ada yang mengatakan Allah memiliki anak, maka Allah katakan takadus samawatu yatafattarna, seakan-akan langit pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi ini hancur. Wa tajirrul jibal, dan gunung itu tiba-tiba ambyar. Kenapa? Karena saking kelewatan batas orang yang mengatakan lirrahmani walada, Allah punya anak. Padahal Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kita di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam. Sungguh telah apa? Kafir. Wa qala al-Masih, padahal Al-Masih Isa ibnu Maryam mengatakan, ya bani Israila u'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai bani Israel, karena Nabi Isa itu diturunkan di tengah-tengah bani Israel. Wahai bani Israel, sembahlah Allah saja, Tuhan saya dan Tuhan Anda semuanya. Jadi tentu kita mengimani ayat ini. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu yang tiga, tiga yang satu. Makanya kalau ada yang mengatakan, oh mereka itu ahli kitab, mereka itu tidak boleh disebut kafir, itu mesti orang tahu melu pelantikan ranting pemuda Muhammadiyah mungkin mesti. Cabang, oh ya. Nggih, kecamatannya teng mriki niku napa mawon dereng apal niku lho. Jadi, oh cabang bukan ranting ya. Surah Al-Maidah ayat berapa tadi? 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa tsalitsus tsalatsah. Jadi orang kufur zaman dulu, zaman Rasulullah itu juga sama mengakui 3-1-1-3. Mereka juga mengatakan Isa itu anak Allah, sama dengan sekarang. Itu pun Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengajak mereka ke dalam agama Islam.
Bukti yang lain yang menunjukkan bahwa Nasrani yang mereka dikatakan oleh sebagian orang, dan ini agak ajaib Bapak Ibu, beberapa tesis disertasi buku ditulis oleh orang-orang yang saya kenal itu mencari kandungan Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab itu bisa masuk surga. Lho memang nek pengen dadi dokter kudu sing aneh-aneh ngeten iki lho Bapak Ibu. Sing terakhir niku bahwa hubungan suami istri, hubungan apa ya? Hubungan nganu itu bisa halal walaupun tidak terikat hubungan suami istri. Oh, ora cemerlang kowe. Cemerlang anu nih, apa enggak iki sumuk. Cemerlang anu nih lho, ning ngawure niku lho. Gimana Bapak Ibu yang saya cintai rahimakumullah, mencari ini namanya bukan cuman melintir ning nekuk ayat Al-Qur'an dipas-paske iso. Jadi mereka itu menggunakan ayat-ayat Buddha untuk digunakan pada hubungan tanpa status niki. Padahal mereka sangat anti perbudakan, tapi karena ini cocok dinggo. Padahal konsepnya jauh. Ada lagi yang mengatakan, ini saya dengar langsung gini apa namanya itu, pendapat macam gini. Mereka mengatakan, oh homoseksual itu boleh asal tidak pakai kekerasan. Ya nek ra keras ya ora iso ta ya. Silahkan diminum dulu. Dan semacamnya. Ya alhamdulillah di Qatar kemarin homoseksual tidak mendapatkan simpati, langsung angkat kaki di fase grup. Banyak yang nggak berani pakai ban kateng itu, nggak di kartu kuning. Pengennya mereka itu nek perlu balik diganti cat pelangi piye ngoten lho Bapak Ibu. Gawange dicat pelangi. Kenapa? Karena mereka itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu." Mereka itu enggak rela kalau kaum muslimin anaknya oke brojol meneh. Saya lanjutkan. Mereka itu tidak rela kalau lihat orang itu punya keluarga, membina keluarga, sehingga mereka itu heran. Kok ono wong timnas Maroko sing digoleki kok mbokne. Orang barat ra ono ngeten iki. Mbokne wis ning panti jompo. Sejak SMA mereka itu sudah tidak mau tinggal dengan orang tuanya. Ini konsepnya beda jauh. Karena mereka itu sudah tinggal bebas jauh dari orang tuanya, sehingga mereka butuh hari ibu untuk ketemu ning gone mbokne, ngekeki bunga, ngekeki coklat napa alen-alen apa ngece nek kowe nek sing atos-atos mbokne padahal wis untune ra kuat ya, makanya dikeki coklat. Mereka butuh hari itu untuk bekti kepada si mbokne. Kita alhamdulillah. Jadi ini saya pesankan untuk para pemuda ya. Jadi kalau dan kita semua yang masih punya ibu, bahwa ngaji itu kalau makin ngaji kok makin wani karo simbo, pasti ngaji ini keliru, pasti nih rumus nih. Dados nek ngaji kudu luwih bekti karo simbo nih, kudu luwih alus karo simbo nih. Jadi apalagi yang namanya
Pesan Rasulullah itu ummuka. Nek bapak iki kleru. Soale bapak niki kita lanjut pengajian. Kula bapak. Ngerti sing luwih anu ya simbol. Wong sing nyusoni mawon simbol. Bapakne ra iso. Ganteni wae ra iso. Nganggo anu dot. Nganggo dot e sok-sok tiba ya bapakne sing ngedot iki. Apa meneh kok nganggoke benih itu nek kok ada anak sekolah kok kleru seragam, benihe kok jonjing meti sing nyiapke bapakne positif niku. Nek simbok ora mungkin. Ummuka. Jadi kalau mereka itu mengatakan, mereka bisa masuk surga. Rasulullah Muhammad SAW itu setelah di kota Madinah kuat, itu Rasulullah kirim surat ke Raja Romawi, kirim surat ke Raja Persia, kirim surat ke Raja Mesir, Raja Kipti. Makanya di Mesir itu Bapak Ibu dulunya bukan negara Arab. Mereka itu namanya bangsanya bangsa Kipti. Nah, Raja Kipti di Mesir namanya Muqawqis. Itu ketika dikirimi surat dari Rasulullah, beliau mengirimkan putri terbaiknya Mar'iyah Qibtiyah untuk menjadi istri Rasulullah SAW, tapi tentu masuk Islam. Dan Rasulullah punya anak dari Mar'iyah Qibtiyah yang namanya Ibrahim, yang kemudian Ibrahim wafat di usia 2 tahun kurang. Kemudian ketika wafatnya Ibrahim terjadi gerhana bulan atau matahari, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa kusuful qamar atau kusufus syam itu lali mauti ahadin walali hayati ahadin, bukan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Nah, Rasulullah SAW itu kirim surat ke semua raja-raja. Bagaimana suratnya? Suratnya ringkas, cuma 1 paragraf. Ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau tuliskan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ila Hiraqla azimir Rum. Ini surat kepada Raja Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Min dari Muhammadin, dari Muhammad, Rasulillah utusan Allah, ila Heraklius, kepada Heraklius Raja Romawi. Padahal Raja Romawi waktu itu termasuk superpower. Romawi itu ada yang berkedudukan di Eropa, ada yang berkedudukan di Syam, di sisi utara dari Jazirah Arab waktu itu. Mereka punya ibu kota di Konstantinopel dan di Yerusalem. Rasulullah SAW ngirim surat ke mereka, Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, dan sesudahnya, inni ad'auka bidi'ayatil islami, aku mengajak engkau dengan seruan Islam. Seandainya orang Nasrani itu dia masuk surga, ngapain Rasulullah kok ngirim surat ke Raja Romawi yang Nasrani? Sudah kipas-kipas nyate saja. Tapi Rasulullah mengajak Raja Romawi dengan ajakan Islam. Rasulullah katakan, ini sangat jelas ajakan beliau, aslim taslam. Loh, ini ngirim surat kepada Raja Romawi, ajakannya aslim taslam, melebu Islam
slamet. Lho, cethono mboten ngoten niku. Nek kowe mlebu Islam, selamat. Dilanjutkan. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kamu masuk Islam, pahalanya double. Wa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau kamu ndak mau masuk Islam, mengko dosa karo nanggung dosane keluargamu sing terhalang masuk Islam mergo awakmu. Titik. Dilanjutkan dengan Ali Imran ayat 64 tadi, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan sampai rampung. Titik. Nyoba Rasulullah itu ngajak aslim taslam, Islam selamat. Makanya juga saya mengajak para dai, kita itu kalau dakwah sing penting bicaranya niku menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat, Islam selamat, Islam swarga, tauhid murni swarga, kecampuran oli samping ya bahaya. Ini aja yang kita sampaikan. Terutama itu dulu, nek pondasine wis dadi, yang lain-lain tentu sesuai dengan kebutuhan. Aslim taslam, Islam selamat. Sehingga dulu ketika Paus Yohanes Paulus tahun 80-an datang ke Jogja, Pak AR nulis surat. Kagem ya, dengan dipuji-puji. Maksudnya itu kagem pemano lah, napa pengageng agami niki ngagem basa Jawa halus. Intine ampun dakwah dumateng tiyang ingkang sampun ngugemi agami Islam, au kama qala AR Fahrudin. Langsung Pak, mboten basa-basi. Diajak untuk silahkan Anda, tapi ojo ganggu Islam. Nu cetha ngeten iki lho Pak. Ini bisa mudah seperti ini kalau apa? Kalau boten gumun, boten nonton kepentingan. Pokoknya kepentingannya namung wah gampil ngirim surat teng sinten-sinten kemawon. Nyuwun Pak Harto tinggi tumbas tanah UMY, gampang. Kenapa? Karena boten enten sing mlebet teng kantong piyambak. Kita kembali ke seruan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diajak. Raja Persia itu nyobek suratnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah berdoa. Rasulullah SAW mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kerajaan Persia. Dengan berkat doa Rasulullah ini, Umar ibn Khattab meluluh lantahkan Persia sehingga kerajaannya hilang, tidak ada bekasnya. Kerajaan Persia itu keratonnya pun ical, hilang semua. Itulah yang membuat bencinya orang-orang Syiah Iran kepada Umar bin Khattab, sehingga Umar ibn Khattab itu ada doa khusus untuk mendoakan Umar masuk neraka oleh orang-orang Syiah di Iran, dan tidak ada orang-orang Iran yang Syiah yang namanya Umar. Dan yang membunuh Umar bin Khattab namanya Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Majusi, itu dibuat kuburan fiktif di Iran dan mereka mengadakan perayaan atas kematian Umar bin Khattab yang menghancurkan kerajaan Persia. Pun ngeten riyen ya Bapak Ibu nggih. Pengajiane benjang melih nek kita lanjutkan. Niki pun mulai panas niki soalnya niki. Mungkin nek disyuting terus wonten sing motong rasah diupload ya Mas ya. Niki wae rahasia perusahaan apa adake untuk kalangan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan keluarga kita di atas iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala
tetapkan kita istiqamah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun doa ya kula nggih. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjid Sirajuddin ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan keluarga kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kadang-kadang itu kalau berdoa yang habis pengajian gini, saya gunakan bahasa Indonesia Pak, biar jenengan juga paham. Jadi nek aku nganggo basa Arab ya rada iso ketok luwih ampuh, ning sok-sok niku ling ngamini kleru. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami mendolimi diri kami. Amin. Wah, ra cocok. Mula-mula niku bahasa Indonesia niku wow. Yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan kita bertemu di majelis yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن